bencana pesat melanda dunia Arab dan seluruh dunia. 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah akan terjadi. Yang kedua, krisis pangan seluruh dunia mengalami kelaparan di mana-mana. Negara-negara pun tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ucapkan kalimat yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah berikut ini sama-sama ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut satu kali saja dalam satu hari, Allah menganggap orang yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah dalam satu hari itu. Makin sering dan makin banyak kita mengucapkannya, tentu Allah akan memandang kita hamba yang sangat bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu membiasakan melafazkan ini. Ingatkan tadi Bapak Ibu apa yang diajarkan Nabi tadi? Lupa. Tanda orang. Tanda orang adalah mudah lupa. Ayo kita ulang sekali lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Sudah ingat Ibu Bapak? Sekali lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Yang mencatat kalau lupa bisa lihat catatannya, yang merekam kalau lupa tolong ulangi, dengarkan rekamannya. Baik, kemudian salawat dan salam kita untuk Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, tadi yang disampaikan kepada saya, temanya di flyer adalah ulama su, ya, dan baru saja disampaikan bahwa tema kita akhir zaman. Sekarang saya mix, diadu ulama su dengan akhir zaman dan ketemu di Palestina. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ulama su, apa ini maksud dengan ulama su? Ulama tapi jahat, ulama tapi di neraka nanti tempatnya. Ini yang disebut Nabi dalam hadisnya, awwalu man uqdhifa 'alan nar min ibadatil wathan al ulama. Yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka dari kalangan umatku, bahkan mengalahkan para penyembah patung dan berhala, saking paling pertamanya siapa? Al-ulama, kata Nabi, para ulama. Ulama yang mana yang akan dilemparkan duluan ke neraka ini? Bahkan lebih duluan dia dilemparkan daripada penyembah patung dan berhala. Inilah yang dimaksud dengan ulama su, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Begitu juga Nabi mengatakan nanti akan ada orang-orang mengelilingi seorang lelaki yang ususnya menjulur keluar di dasar neraka jahanam. Dia berusaha menarik ususnya yang berserakan ya di dasar lantai neraka. Dia berusaha memasukkannya dalam keadaan kesakitan, tapi usus ini lagi-lagi seperti nasi yang sedang dimasak membludak ya, melimpah, keluar lagi dan keluar lagi, sementara kakinya dirantai dan dia tidak bisa melepaskan diri. Orang-orang sekitarnya berkata, bukankah engkau ulama? Bukankah engkau dulu yang mengajarkan kepada kami kebaikan? Kenapa engkau lebih parah lagi daripada kami di neraka ini? Kenapa engkau berada di neraka? Apa jawaban ulama ini? Iya, betul.
kaji hanya untuk orang tapi tidak berlaku bagi diri saya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita menyinggung sedikit saja lalu kita masuk tentang kajian akhir zaman. Nabi bersabda, umatku nanti terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka, 1 cuma yang selamat dan mereka adalah ahli surga. Wahai Bapak Ibu, 73 golongan. Kalau setiap golongan punya 10 orang ulama dari golongan itu, maka 72 dalam neraka kali 10 dah berapa? 720 ulama masuk neraka. Nah, 1 yang selamat, ulamanya 10. Ya, coba ditanding 720 ditandingkan dengan 10 banyakan yang mana? Banyaklah ulama yang sesat. Berarti di akhir zaman lebih banyak ulama yang lebih banyak ulama yang sesat. Dan ini nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Maka orang-orang yang macam mana yang sebenarnya layak dikatakan ulama su? Saya tidak mau menghibah dari mimbar dakwah ini. Saya tidak akan menyebutkan nama orang, tetapi akan menyebutkan karakter, sifat, agar dengan itu kita tahu dan berhati-hati siapa yang tidak pantas untuk kita duduk mendengarkan ilmu darinya dan siapa yang pantas kita dengarkan ilmu darinya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mengingat kelompok Nabi yang lurus itu cuma 1, lalu 72-nya sesat. Sahabat bertanya, yang mana yang lurus dan selamat itu ya Rasulullah? Nabi singkat saja menjawab, asal orang itu atau tokohnya atau kelompoknya berpegang erat di atas apa yang diriku dan para sahabatku hari ini berpegang erat, itu Al-Quran dan selama mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun nama kelompoknya, itulah dia satu kelompok yang selamat itu. Da'i dan ulama, kalau yang lari lisannya, yang diamalkannya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, amalan para sahabat, atau masuk dalam pembahasan 4 mazhab, pilihlah yang mana saja, maka mereka ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Tapi kalau dia mengajarkan yang tidak ada diajarkan Nabi, tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis, tidak pula dijelaskan oleh para ulama-ulama mazhab kita yang 4, berarti jelas dia bukan termasuk ulama yang lurus. Singkat saja Pak, itu aja kuncinya. Kalau kita rinci lebih luas lagi tak cukup waktu. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam, banyak ulama yang hari ini menyesatkan. Ulama yang macam mana yang engkau suruh kami untuk mendengarkan kajiannya dan mengikuti fatwanya, petuahnya? Apa kata Imam Syafi'i? Carilah ulama yang paling dibenci oleh penguasa-penguasa yang kafir dan orang-orang munafik. Kalau ada orang munafik benci dengan ulama itu, kalau ada penguasa-penguasa kafir benci dengan ulama itu, maka ulama ini adalah ulama benar. Ulama ini adalah ulama lurus. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, di akhir zaman akan banyak dai-dai yang menyeru di depan gerbang-gerbang neraka jahanam. Pernah Bapak Ibu dengar hadis ini? Di akhir zaman akan banyak bermunculan dai-dai, ustad-ustad, kiai-kiai, habib-habib, ya, buya-buya yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam. Siapa yang mendengarkan seruannya, percaya dengan perkataannya, orang-orang ini akan didorongnya masuk ke dalam neraka jahanam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa mereka? Saya ringkas saja. 1, ulama yang tidak mengajarkan ilmunya dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan pengamalan Nabi dan para sahabat, atau imam mazhab yang 4. 1, ini jelas ulama sesat. Kita ringkas saja ya Bapak Ibu. 2,
ulama yang tawaf di sekitar pintu-pintu pemerintahan, ulama penjilat kepada para penguasa, mereka yang datang, bukan mereka yang didatangi. Ulama macam ini kata Rasulullah adalah lissun, maling. Siapa yang mendatangi penguasa dari kalangan ulama, dia tidak untuk meluruskan kesalahan para penguasa, dia sedang tidak menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tapi hanya duduk di depan penguasa berharap ada sesuatu yang bisa didapatkannya dari para penguasa tersebut. Ketahuilah kata Rasulullah, dia adalah lissun, dia adalah maling. Orang yang duduk di depan penguasa dari kalangan para ulama, lalu dia lihat penguasa itu melakukan kesalahan, dia tidak mengingkari kesalahan itu, dia tidak meluruskan kesalahan itu kepada yang benar, dia diam saja, hilang 2/3 agamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Nabi berkata, bila ia malah mencari-carikan dalil untuk membela kesalahan penguasa yang salah tadi, orang kaya yang salah tadi, hilang seluruh agamanya. Dicari-carikannya dalil, dicari-carikannya ayat, hadis, fatwa, perkataan apa yang bisa membenarkan kekeliruan, kesalahan atau mungkin kejahatan sang penguasa yang sedang berkuasa. Kalau ada ulama yang macam ini, ulama itu hilang ya seluruh agamanya. Na'udzubillah. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya tetap menghindarkan diri dan tidak mau menyebutkan nama agar saya selamat ya, dan kita semua tidak terjebak dalam ghibah. Kita tidak memakan bangkai dalam majelis yang mulia ini. Kita hanya menyebutkan sifat, karakter ya. Silakan Bapak Ibu cerdas untuk menyikapi. Jadi kalau ada para ulama kerjanya tawaf di sekitar pintu-pintu para penguasa, orang-orang kaya, tidak untuk meluruskan, tidak untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tapi malah mengharapkan sesuatu, baik jabatan, posisi atau fulus, maka ini jelaslah orangnya bukan orang yang layak untuk kita duduk mendengarkan kajiannya. Hadirin masyiral muslimin, ada satu fenomena yang sangat kontras. Apa itu? Tentang Palestina. Di Indonesia ini ada ulama-ulama dalam tanda kutip ya, yang diorbitkan pernyataannya, diramekan, digadang-gadang di media-media sosial, macam-macam bahasanya Pak, yang membuat umat akhirnya melihat Palestina itu abu-abu. Ulama yang macam ini, wallahi, apakah dia tak tahu atau pura-pura tak mau tahu, atau karena dia sudah kemakan sogoan atau masuk perangkap? Tolong buka sekarang peta Palestina. Bisa dilihat ke layar kita. Mana? Layar cuma satu. Hanya satu layar kita, di belakang tak ada layar. Baik ya, kita nikmati layar yang satu ini. Lebih rancak ado pada indak. Coba lihat, nampak tuh. Ayah nampak? Pokoknya nampak. Saya minta izin berdiri ya. Oke, bismillah. Ini para kameramen sibuk kalian sedikit ya. Yang mana Baitul Maqdis? Ini Palestina semua ya. Ini Palestina. Semuanya ini Palestina. Ya, coba dibuka dulu yang peta Palestina yang ada Erdogan-nya. Ini Palestina. Sewaktu Palestina masih belum dijajah, 1947 belum dijajah. Ini 1948 50% dikuasai oleh Israel. Hanya 1 tahun, tinggal 20% milik Palestina. Yang ini masih Palestina ini. Makin lama makin sedikit. 2014 makin buram yang sebelah sini. Baik. Sekarang kembali kita ke peta yang tadi. Lihat ini, yang mana Baitul Maqdis? Menurut para ulama, yang Baitul Maqdis itu adalah dari sini. Ini Baitul Maqdis nih. Ya, Masjid Al-Aqsa yang mana? Di sini Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di sini. Lihat apa? Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, ini Baitul Maqdis. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, ternyata Palestina yang ada Masjidil Aqsa-nya dan negeri-negeri Syam sekitarnya Allah berkahi. Lebanon, Suriah, dan Yordania. Jadi 4 negeri Syam ini Allah berkahi. Inti daripada Syam adalah Palestina. Inti dari Palestina adalah Masjidil Baitul Maqdis. Inti Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah Bapak Ibu, Al-Fakir Zulkifli Muhammad Ali berangkat tiap tahun selalu antara 2 sampai 3 kali ke Palestina. Dia tahu. Alhamdulillah sambil bawa rombongan jamaah berdus-dus Pak. Saya selalu bawa jamaah ke Palestina, umrah plus Aqsa, umrah plus Aqsa, umrah plus Aqsa, sambil menyerahkan bantuan untuk rakyat Palestina dan menolong Masjidil Aqsa kita. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi kelompok ulama su' menghembuskan fitnah agar umat pejam mata dan tak peduli dengan penderitaan rakyat Palestina dan perjuangan di Palestina. Ini tugas ulama su', gembosin istilahnya ya. Mereka menyampaikan informasi-informasi sesat dan salah. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang Palestina. Palestina ini adalah gerbang akhir zaman. Bicara masalah Palestina, kita sedang berbicara tentang titik balik kebangkitan Islam. Mungkin Bapak Ibu agak tercengang sekarang. Titik balik kebangkitan Islam di akhir zaman, spotnya adalah Baitul Maqdis, Palestina. Nabi bersabda, di akhir zaman yang paling berat ujiannya, fitnahnya adalah Palestina. Tetapi apabila mereka ditolong oleh Allah dan mereka menang, maka seluruh umat Islam sedunia akan kembali mendapatkan kekuatan, izzah dan kemenangannya. Jadi kemenangan umat Islam, wahai Bapak Ibu, titiknya, startnya adalah Palestina. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, di luar ada kitab kita nubuat akhir zaman. Apa itu nubuat? Berita-berita besar dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada gambarnya. Ini full color ya, full warna. Kita dibimbing oleh Nabi step demi step yang akan terjadi. Uraian materi kita ini ada di kitab ini semua. Jadi Bapak Ibu kepincut melihat dalilnya, tertarik melihat hadisnya, baru pertama saya dengar nih, baru pertama saya dampak ini, maka ini ada di kitab ini. Nanti di luar itu tersedia kitabnya, Bapak Ibu usahakan dapatkan. Supaya Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang terjadi setelah ini, apa yang terjadi setelah ini menurut Rasulullah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa penyikapan saya? Di posisi mana saya harus berbuat, bertindak? Apa itu langkah yang paling tepat yang harus saya ambil? Saya pernah duduk dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Kenal dengan Ustadz Bakhtiar Nasir? Kami pernah panel ya di Padang bareng. Dan beliau berkata, Ustadz Zul, saya sekarang meyakini siapa yang mengkaji hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan tahu seluk-beluk fitnah akhir zaman, dan dia tahu cara mengatasinya, dan dipastikan dia selamat dari segala huru-hara dan fitnah akhir zaman. Tapi siapa yang tidak mengkaji hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan tertipu, dia akan hanyut, dia akan buram dan akan gelap melihat kehidupan, putus asa. Jadi kajian akhir zaman, wahai Bapak Ibu, termasuk kajian menurut para ulama Ahlus Sunnah. Rukun agama ada 4. 1 tentang keislaman, 2 tentang keimanan, 3 tentang keihsanan atau tarekat atau tasawuf, dan yang keempat tentang ilmu tanda-tanda kiamat. Apabila kita mengetahui ilmu tentang tanda-tanda kiamat, maka insya Allah rukun agama yang 3 di atas akan kuat kita pegang. Tapi apabila kita lemah pengetahuan kita tentang yang nomor 4, yaitu mengetahui seluk-beluk akhir zaman, kita akan lemah memegang yang nomor 3, nomor 2 dan nomor 1 di atas. Jadi kalau gitu Pak, kita harus mengetahui seluk-beluk akhir zaman agar kita selamat dari fitnah akhir zaman. Baik, Palestina. Tolong dibuka peta dunia sebentar, lihat Palestina di mana posisinya.
Ini adalah benua Amerika, ini adalah Brasilia, ya, dan ini adalah Eropa, dan ini adalah Afrika, ini Asia Tengah termasuk Arab, dan inilah Asia Tenggara, ini Australia. Oke Bapak Ibu, yang di mana posisi Palestina? Palestina tepat di jantung 3 benua. Ini Eropa, titik temunya adalah Palestina. Mana dia? Ini Laut Mediterania, ya. Baik. Ini Laut Mediterania. Di sini posisi Palestina. Kecil sekali. Ini adalah titik temu benua Afrika. Palestina titik temu benua Eropa. Palestina titik temu benua Asia. Perhatikan, Palestina adalah jantungnya. Barat sangat yakin, para ahli-ahli geografik dan ahli politik dunia yakin siapa yang bisa menguasai Palestina, dia pasti akan menguasai dunia. Dan yang tidak berhasil menguasai Palestina selama-lamanya, dia tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Oleh karena itu Israel sekarang mengutuk, wahai Bapak Ibu, puncak penguasaan kami kepada dunia adalah Palestina harus segera dikuasai. Masalahnya Palestina tidak akan bisa dikuasai selagi Gaza masih ada. Selagi jalur Gaza masih ada, Palestina tidak akan bisa. Ada 12 provinsi di Palestina, Mbak. 11-nya sudah ditaklukkan. Satu-satunya provinsi yang sampai hari ini tidak bisa ditaklukkan adalah jalur Gaza. Kecil, seperti sebuah kecamatan saja, tapi tak bisa ditaklukkan. Dan bahkan makin lama makin kuat. Wahai Bapak Ibu, hamba Allah yang memuliakan, berita gembira ini Allah infokan dalam surat An-Isra. Ujung daripada pertempuran ini, tolong dibuka 5 fase sebentar ya. Coba kita lihat kajian kita. Kita mau nak janji Bapak Ibu, kalau masuk waktu Isya, kita sholat Isya dulu. Habis sholat Isya, jangan pulang. Kita tambah paling lama setengah jam lagi, bisa nggak? Ya, oke. Supaya jangan putus pengajian kita. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk Palestina bersama-sama, ya. Baik Bapak Ibu, yang saya muliakan, ini 5 fase, start dan finish. Start adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finishnya umat Islam Allah wafatkan serentak dalam peristiwa meninggalnya seluruh umat Islam sedunia karena terjadi tanda besar kiamat nomor 7, yaitu angin lebut yang berhembus dari Yaman. Angin itu berbau wangi kasturi, sejuk, ya, baunya wangi kasturi. Ya, ini adalah kasturi, tapi bukan kasturi ini ya. Kasturi yang dari Yaman itu dibawa oleh angin, lembut, sejuk, tercium oleh orang Islam yang ada iman di dadanya. Dimanapun dia orang beriman itu berada, di tempat itu, dari saat itu dia langsung tergeletak meninggal dunia. Bukan mencuri mati atau sudah berbeda. Ya, kasturi adalah parfum yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan angin ini di akhir zaman bertiup dari Yaman mengukus dunia. Orang beriman, kita orang Islam yang kita ada iman kepada Allah, tercium, suka dicium cabai nggak? Menyentuh kulit kita, saat itu di tempat itu kita langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu bumi ini orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Maka seperingan finish, ya. Start Nabi Muhammad diutus, finish habis seluruh umat Nabi Muhammad. Lama masanya adalah antara 1400 tahun ke 1500 tahun hitungan Hijriah, antara 2 fase ini Bapak Ibu. Nah, Nabi berkata kalian akan mengalami 5 fase. Fase pertama, fase kenabian. Fase kedua, fase kekhalifahan. Fase ketiga, fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan dan dinasti. Di 3 fase ini Islam memimpin 2/3 dunia, ribuan tahun namanya. Setelah runtuhnya khilafah Islam di Halal Utsman yang di Turki tanggal 3 Maret 1924, ya, 1924 sampai hari ini kita berada di fase keempat, dan ini pun sudah hujung fase keempat. Baik, kalau mana insya Allah kita masuk fase kelima. Fase kelima ini Islam kembali memimpin seluruh dunia. Tahu tidak Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintah Islam yang memimpin dunia? Tahukah Bapak Ibu berita pikirannya? Di Palestina nanti adalah jantung pemerintah Islam ketika Islam kembali berkuasa memimpin seluruh dunia. Keempatnya adalah Palestina. Ada enggak ini ayatnya? Ada. Ayat ini ada di Surat An-Nur ayat yang ke-55.
Jadi ini ayat Al-Quran langsung yang menjanjikan. Sekarang coba perhatikan. Isya masuk jam berapa? Lama dengan adik 30. Fokus ya. Baik Bapak Ibu, fase kelima ini pasti akan terjadi karena kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Baik, mari kita lihat hadis-hadis Nabi terkait dengan fase keempat. Coba lihat fase keempat. Bukan yang ini. Fase keempat. Ya, ini telah ya. Lain apa, Bo? Lain hura. Baik, fase keempat itu fase kita. Fase Islam sedang tidak menipin, Pak. Coba kita lihat apa yang terjadi di fase itu. Kata Nabi, kalau sudah terjadi ini, kiamat sudah sangat dekat terjadinya. Kalau sudah terjadi ini, kiamat sudah sangat dekat terjadinya. Ayo kita sekarang mengkaji bersama-sama. Sebenarnya banyak lagi di sini nih di fase keempat. Mulai dari runtuhnya khilafah Islamiyah sampai masuknya sistem demokrasi, sampai kepada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya maksud semua itu sampai kepada mengeringnya Sungai Efrat. Karena layang kita, halaman kita sudah full dengan ini saja, maka kami ambil dengan yang paling dekat dengan kita sekarang. Masih di masa keempat ini yang terdekat ya, Arab menjadi kaya raya. Sudah apa belum? Sudah. Lalu Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi tercekat langit. Sudah terjadi apa belum? Pada Nabi berkata kalau itu sudah menjadi kiamat sudah sangat dekat di atas kebun-kebun kalian. Kemudian setelah itu berikutnya turun salju di negeri Arab. Sudah apa belum? Sudah. Yang singkat saja ya. Kemudian Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Ini sudah apa belum? Sudah. Yang paling terlambat jahiliyah adalah Arab Saudi. Tapi sejak 2017, walaupun Arab Saudi paling terlambat dikalah oleh orang yang lain, mereka langsung gas gigi 5, melaju dengan kecepatan gila-gilaan, menyusul dunia Arab dan lainnya. Oke, dengan singkatnya, lihat ini. Di masa-masa Arab menjadi jahiliyah, mereka kaya raya, Arab Saudi sanju, berdirilah pemerintahan Emirat Islamiyah, sebuah negara yang menjalankan syariat Islam secara total, secara penuh, secara terhormat. Tidak ada negara di muka bumi yang berani mengganggunya. Di manakah ini? Di manakah ini? Barakallahu fiik. Satu-satunya negara yang membongkar Emirat Islamiyah Afghanistan. Dulu sudah pernah ada apa? Upaya Emirat Islamiyah Yaman diperatas oleh Amerika, oleh PBB, lenyap. Emirat Islamiyah Kaukasus dikeroyok lagi ramai-ramai, lenyap. Emirat Islamiyah Mali dikeroyok lagi ramai-ramai, lenyap. Emirat Islamiyah di Afrika, lenyap. Kalau di Indonesia ada DITI, lenyap. Tapi satu-satunya Emirat Islamiyah yang mampu berdiri tidak bisa lagi diganggu, dan dia malah sudah menghalang dua negara superpower dunia ini, Soviet dan Amerika Serikat. Amerika malah sudah bawa NATO, bawa seluruh dukungan ke Eropa, masih kalah. 20 tahun perang kalah. Dan Afghanistan sejak tanggal 16 Agustus 2021 mengumumkan berdirinya Emirat Islamiyah yang berdaulat penuh dijalankan secara Islam. Bapak, baru kali ini lebih kurang 2 minggu ini Afghanistan mengumumkan kepada dunia, Bapak Ibu mudah-mudahan diberita ya, telah lepas dari seluruh hutang luar negeri hanya dalam 2,5 tahun. Satu-satunya negara yang clear, tidak lagi punya hutang luar negeri adalah Afghanistan. Tingkat keamanan langsung menjadi simbol surga sekarang ini, Pak. Di Afghanistan para teroris, pasukan-pasukan geng-geng bersenjata, mafia-mafia lumpuh dan ditaklukkan kepada pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan. Secara militer mereka semakin kuat ya. Kemudian opium, ganja, barang-barang yang paling memabukkan yang 50% dulu Afghanistan yang memberikan untuk dunia sekarang diperantas. Masya Allah, diganti dengan perkebunan. Ya Allah, wanita berperan aktif dalam dunia pendidikan, dunia politik, ya, dunia pekerjaan, dunia perbisnisan. Wanita semuanya aktif. Sekarang ini Afghanistan menggeliat dengan sangat gila-gilaan, Bapak Ibu, menakjubkan dunia hanya 2,5 tahun. Ini kalau Islam yang berlaku ya Pak, luar biasa. Sekarang Afghanistan menanti siapa yang menjadi investor masuk.
ada tambak emas, ada tambang nikel, ada tambang-tambang yang dunia sangat membutuhkannya. Ketemu sebanyak-banyaknya di Afghanistan hari ini, Pak. Luar biasa. Oke, ini perkembangan baik hari ini di Afghanistan, dan terbukti hari ini hidup sangat sejahtera di situ. Baik, Bapak Ibu, berarti ini sudah berdiri. Lalu, nah berikutnya kata Nabi akan terjadi nanti jihad dan pribadi Asqalan. Asqalan itu di mana? Buka kembali peta Gaza dekat. Di mana Asqalan itu? Oh, perhatikan baik-baik ya, boya peta kita. Jadi ini jihad dari Asqalan. Ini Asqalan. Asqalon. Ya. Sementara ini dulu kata para ulama kita, seluruh jalur Gaza ini namanya Asqalon dulu, atau Asqalan. Ada dengar nama ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani tidak? Asqalan itu Asqalon. Asqalon. Sekarang kita baca hadisnya. Buka hadisnya. Buka hadisnya. Ini dia. Ini Asqalan. Oke. Hadis riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah nomor 3270. Hadis sahih ya. Jadi Nabi berkata, mari kita lihatkan zamannya. Nabi berkata, awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati, yang berimpin langsung Nabi Muhammad. Ada 5 fasid tadi kan? Yang berimpin langsung Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya kekhilafahnya dirahmati. Setelah Nabi Muhammad kasih sudah fasid khilafah. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Ini yang paling lama, dibuat tahu. Ya tadi kita kasih lihat ya Bapak Ibu. Lalu kekhalifahan dan kerajaan Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase berikutnya Islam sedang memimpin dunia, tapi terwujudlah di Mi'raj yang dirahmati. Lihatnya. Kemudian berikutnya imarat yang dirahmati. Itulah imarat Islam yang al-Qadisat hari ini. Tapi terwujud Bapak Ibu. Apa yang digambarkan Nabi dulu 1400 tahun yang lalu sekarang terwujud. Walaupun Islam tidak memimpin dunia, tapi ada imarat yang berdiri, itu dirahmati. 2,5 tahun saja kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan mulai hidup ke sekarang ini imarat Islamnya Afghanistan. Allahu Akbar. Kemudian keteruslah pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makannya. Di negeri-negeri Islam saat ini semua sedang terjadi, orang-orang para penguasa sibuk berebutan jabatan dan kekuasaan. Sedang terasa terjadi atau tidak? Sedang terjadi atau tidak Bapak Ibu? Termasuk di negeri Konoha. Ya. Baik, maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan atau Asqalon. Ini adalah jihad dan ribat Asqalan. Allahu Akbar. Beliau mempertegas adanya hadis ini. Sebaik-baik tempat jihad, sebaik-baik tempat ribat pada masa itu kata Rasulullah adalah Asqalan. Inilah Asqalan. Kalau begitu ujung daripada cerita ini apa? Ujungnya buka apa saya kapat tadi. Buka apa saya kapat tadi. Ini dia ujung kita dia ni. Lihat, jihad dan ribat di Asqalan Palestina. Coba di zoom yang ini. Apa ini? Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Kemudian Palestina kembali merdeka. Yang ketiga diketak kekhalifahan Islamiyah di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Berarti ujung daripada keperangan ini Bapak Ibu, Palestina pasti menang. Palestina pasti menang. Palestina pasti menang. Dengan izin Allah. Palestina pasti menang. Apakah kita membersamai perjuangan mereka atau tidak? Apakah kita bergabung dengan perjuangan mereka atau tidak? Mereka pasti akan tetap menang. Sebab ujung daripada kisah ini adalah Allah menangkan Palestina. Bahwa insya Allah dalam waktu dekat kita akan salat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, lalu berkumandang khilafah Islamiyah. Nah kalau begitu, apa yang terjadi kalau khilafah Islamiyah sudah diumumkan berdiri di Baitul Maqdis? Berikut ini. Lihat berikut ini. Kalau kembali naikkan ke atas. Bencana pesat melanda dunia Arab dan seluruh dunia. 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah akan terjadi. Yang kedua, krisis pangan seluruh dunia, mengalami kelaparan di mana-mana.
Negara-negara pun tak mampu lagi menggaji para pegawainya. Pabrik-pabrik tutup, industri-industri tutup. Ya, banyak PHK. Satu saran, mata uang tidak berharga. Orang dipaksa menjadikan emas kembali sebagai mata uang. Dan itu semuanya ada hadisnya. Ini semua ada hadisnya ya. Lalu ketika perang juga ketika nomor 1, nomor 2 saja sudah cukup ini mengerikan. Disusul lagi perang dunia ketiga. Kapan perang dunia ketiga? Saat Baitul Maqdis sudah mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Maka yakinlah Afghanistan, Emirat selama Afghanistan akan bergabung dengan Palestina. Kemudian bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia. Mewabahnya berbagai penyakit dan kematian massal terjadi di mana-mana. 6. Perebutan kekuasaan, khususnya Arab Saudi nanti. Meninggal Raja Salman, maka akan jadi perebutan kekuasaan berdarah. Ya, sekarang saja di Sudan perebutan kekuasaan, di Libya perebutan kekuasaan, ya, di negeri-negeri Muslim terjadi perebutan kekuasaan. Lanjut, perebutan kekuasaan. 7. Israel lenyap, Amerika dan Eropa dulu. Amin. Kalau yang nomor 7 ini semangat tidak. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Nah, kata Rasulullah, bumi yang paling tenang, bumi yang paling aman, dan bumi yang paling sejahtera, bumi yang paling kuat pada saat itu adalah Palestina. Kalau sekarang Palestina yang paling kacau, Palestina yang paling mengalis, Palestina yang paling miris. Tapi tak lama kemudian setelah mereka merdeka, mereka lah negeri yang keaman di muka bumi. Lalu kata Rasulullah, hamba-hamba Allah yang terbaik, Allah pun hari mereka untuk bergabung dan bicara di Palestina. Mungkin di antara mereka ada bapa ada di Pulau. Mungkin di antara mereka ada kita dan keluarga kita. Yeah. Syaratnya, penuhi syaratnya. Penuhi syaratnya, Allah akan tepati janjinya. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba mereka kami cintai, mari kita dengarkan hadisnya. Tolong dibaca, buka hadisnya, supaya kami jangan dikatakan gigau, supaya kami jangan dikatakan ngaco, seperti kata-kata ulama sub ya, ulama-ulama guru, ulama jahat yang hanya membuat kekabulan buat umat. Coba kita hadisnya. Kemenangan Palestina. Apa yang terjadi setelah Palestina merdeka? Jika Palestina sudah merdeka, jawab baca ini. Hadis ini juga hadis sahih ya. Dalam Sahih Sunan Nabi Daud nomor 2173. Mari sama-sama dibaca. Jangan nonat. Belum ya? Berapa menit lagi? Sudah masuk. Kita masuk, berhenti dulu. Kita berhenti dulu. Habis itu nanti kita sambung baca langsung hadis ini ya. Ini untuk membuatkan keyakinan Fairu semakin hidup. Dan ini semua ada di kitab ini ya, di kitab Nubuat Akhir Zaman. Jadi Bapak itu bisa bawa pulang ke Mai. Ada langsung kitabnya, ada langsung gambarnya, kata faktanya. Baik, kita sholat dulu, sholat isya berjamaah. Setelah itu kita sambung, insya Allah setengah jam lagi. Barakallahu fiikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.